Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Aditya dengan NIM 1221150. Baik, video ini saya buat untuk tugas UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama? Ya, dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama, hakim harus melaksanakan tugasnya secara imparsial, mandiri dan tidak memihak. Hakim harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama hukum acara peradilan agama. Hakim juga harus bersikap adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara. Secara umum, tugas hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tugas pokok. Tugas pokok hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara di tingkat pertama, kemudian meneliti dan memutus permohonan dan gugatan, melakukan upaya perdamaian antara para pihak, memberikan nasihat dan petunjuk kepada para pihak, kemudian menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua yaitu tugas tambahan. Tugas tambahan hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama yaitu memimpin sidang, menyiapkan dan memeriksa berkas perkara, melakukan penelitian hukum, mengambil sumpah dan janji para saksi, memberikan petunjuk kepada panitera atau jurusita, melakukan pengawasan terhadap panitera atau jurusita. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, hakim harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta sikap dan perilaku yang luhur. Hakim harus selalu belajar dan meningkatkan pengetahuannya, baik dalam bidang hukum maupun bidang lain yang relevan. Hakim juga harus memiliki sikap yang profesional, jujur, dan adil. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Yang pertama yaitu membaca dan mempelajari berkas perkara dengan cermat dan seksama. Hakim harus membaca dan mempelajari berkas perkara dengan cermat dan seksama sebelum persidangan dimulai. Hal ini bertujuan untuk memahami pokok perkara, duduk perkara, dan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang kedua, memimpin sidang dengan baik dan bijaksana. Hakim harus menciptakan suasana persidangan yang tertib dan kondusif, serta memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memutus perkara secara adil dan bijaksana. Hakim harus menimbang semua bukti dan keterangan yang ada, serta menerapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan persidangan. Hakim tidak boleh mengungkapkan atau menyebarkan informasi yang diperoleh dalam persidangan kepada pihak lain yang tidak berhak. Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab, hakim dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Baik, itu untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja perbedaan antara pengadilan agama dengan pengadilan negeri? Peradilan agama dan pengadilan negeri memiliki perbedaan. Salah satunya mengenai kewenangan absolut. Kewenangan absolut sendiri yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pengadilan untuk mengadili, memeriksa perkara, yaitu dalam pengadilan negeri, perkara-perkara yang diadili dan diperiksa yaitu perkara perdata secara umumnya meliputi seperti utang piutang, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, atau mengajukan penetapan adopsi anak. Dalam pengadilan agama mengatur tentang perkara-perkara yang beragama Islam yaitu seperti perkawinan, waris, kemudian wakaf, zakat, infak, sedekah, dan sengketa ekonomi syariah. Dan pada pengadilan agama sendiri dijelaskan secara khusus pada pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan memeriksa dan mengadili perkara yang beragama Islam. Hukum yang diterapkan di pengadilan negeri adalah hukum positif Indonesia, sedangkan hukum yang diterapkan di pengadilan agama adalah hukum Islam. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama sama-sama bertugas untuk menyelesaikan perkara perdata, tetapi pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara yang bersifat keagamaan.
Nah, perbedaan hukum acara perdata di kedua lembaga peradilan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan karakteristik perkara yang ditangani. Nah, perkara-perkara yang bersifat keagamaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara-perkara perdata secara umum, sehingga diperlukan hukum acara yang berbeda pula. Nah, itu untuk jawaban soal nomor kemudian soal yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang. Nah, harapan dan doa saya untuk hukum acara perdata agama di masa yang akan datang yaitu diharapkan dalam proses beracara perdata agama kedepannya benar-benar menegakkan adanya keadilan dan hukum dengan masyarakat atau kerap yang mengajukan perkara yang di pengaturan agama merasa puas akan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim dalam persidangan. Kemudian diharapkan dalam proses beracara adanya pembagian hak dan kewajiban kepada para pihak yang beracara sehingga bisa dilakukan secara tanggung jawab dan adil tanpa adanya rasa memihak kepada salah satu pihak, sehingga dengan terwujudnya penegakan hukum secara adil maka diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjamin akan perlindungan hukum terhadap seseorang ataupun orang secara individu, secara kelompok. Nah, sekian itu jawaban yang dapat saya sampaikan dan harapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.